Apakah kamu pernah berpikir, kenapa negara ini namanya Indonesia, bukan Nusantara atau Majapahit? Di video ini kita akan ngebahas asal-usul nama Indonesia, bukan sekedar arti katanya, tapi bagaimana nama ini terbentuk jauh sebelum bangsa ini merdeka. Video ini cocok buat kamu yang suka sejarah, nasionalisme, dan pertanyaan yang jarang dibahas di sekolah kita. Pernah tidak kalian bayangkan kalau negara kita bukan bernama Indonesia, mungkin namanya Nusantara atau bahkan Hindia Belanda? Nama itu sekarang terasa akrab karena kita sebut setiap hari. Tapi sebetulnya nama Indonesia itu bukan nama yang muncul secara alami dari dalam negeri. Ia datang dari luar dan secara mengejutkan, awalnya tidak punya makna politis apapun. Tapi lama-lama, nama ini jadi bendera perlawanan, bukan cuma simbol wilayah, tapi jadi simbol jati diri bangsa. Gimana bisa, apa yang membuat nama ini akhirnya jadi milik kita sepenuhnya? Untuk menjawab itu, kita harus menelusuri asal katanya dulu, siapa yang menciptakannya, siapa yang menyebarkannya, dan yang paling penting, siapa yang memberi maknanya. Dan buat kamu, tonton sampai selesai, ada satu fakta menarik yang jarang dibahas, yaitu Bung Hatta sudah menggunakan nama Indonesia bahkan sebelum negara ini ada. Lah, kok bisa? Digunakannya untuk apa? Kapan? Dan kenapa ini penting banget buat sejarah kita? Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani, yaitu Indos sama dengan India dan Nesos sama dengan pulau. Jadi secara literal Indonesia berarti kepulauan India. Awalnya istilah ini cuma digunakan oleh akademisi barat untuk memudahkan penyebutan wilayah Asia Tenggara Maritim tanpa niat politik apapun. Istilah ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1850 oleh George Samuel Windsor Earl, seorang etnolog Inggris. Dia mengusulkan dua istilah, yaitu Indonesians dan Melayunesians, tapi dia lebih menyukai Melayunesians. Namun, muridnya bernama James Richardson Logan lebih tertarik dengan kata Indonesia dan mulai mempopulerkannya dalam jurnal akademik, yaitu Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Sejak saat itu, kata ini mulai digunakan dalam lingkaran akademik Eropa. Tapi saat itu, belum ada bangsa bernama Indonesia, yang ada hanyalah kepulauan yang dikuasai Belanda, Inggris, dan kerajaan lokal. Nama Indonesia hanya label ilmiah yang memudahkan klasifikasi geografis. Bayangkan kalau Logan tidak memilih kata itu, mungkin saat ini kita dikenal dunia sebagai Melayunesia. Memasuki abad ke-20, situasi politik mulai berubah, semangat nasionalisme muncul, para pelajar dan pemuda Indonesia di luar negeri mulai menyadari bahwa mereka berasal dari satu wilayah yang sama secara geografis dan sudah diakui sebagai Indonesia. Nama itu pun mulai dihidupkan, diberi nyawa, makna, dan arah. Salah satu tokoh yang memainkannya adalah Sultan Takdir Alis Jahbana yang mendukung gagasan satu identitas nasional. Tapi yang paling mencolok tentu saja ya Bung Hatta. Sebagai mahasiswa di Belanda, ia menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan butuh nama yang bisa mempersatukan. Maka organisasi mahasiswa yang awalnya bernama Indische Vereniging diubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Langkah ini bukan basa-basi, ini adalah pernyataan nama Indonesia diambil bukan sebagai penanda lokasi, tapi sebagai identitas. Dengan makna itu, mereka ingin menunjukkan bahwa kita bukan sekedar penduduk koloni, tapi bangsa yang punya hak menentukan nasib sendiri. Nama ini mulai hidup, ia menyebar melalui majalah Indonesia Merdeka, pamflet perjuangan, hingga jargon politik. Nama ini bukan lagi asing, ia jadi milik kita.
Kemudian banyak yang bertanya, kenapa kita tidak pakai nama seperti Nusantara, Dwipantara, atau bahkan Majapahit? Bukankah itu lebih lokal dan berakar dari sejarah kita sendiri? Nah, masalahnya nama-nama itu justru punya beban sejarah yang bisa memecah. Contohnya, Majapahit sangat identik dengan Jawa, bagaimana dengan wilayah lain? Nusantara memang populer, tapi dulu belum punya makna tunggal yang disepakati. Kemudian, nama Indonesia justru unik karena berasal dari luar, netral, dan tidak terlalu terkait dengan satu suku, wilayah, atau agama. Dan yang paling penting yaitu nama itu sudah dikenal di dunia internasional. Strategi ini pun berhasil. Nama Indonesia digunakan saat Kongres Pemuda 1928. Pilihan kata itu bukan kebetulan, tapi keputusan dengan sadar. Identitas ini menyatukan perbedaan, bukan memperuncingnya. Nah, mungkin ini bagian yang kita tunggu dari awal video tadi. Bung Hatta menggunakan nama Indonesia bahkan sebelum negara ini berdiri, tepatnya saat ia berada di Belanda pada awal tahun 1920-an. Saat itu organisasi pelajar Hindia Belanda bernama Indische Vereniging, tapi tahun 1925 mereka berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia, dan itu bukan sembarang perubahan. Dengan memakai kata Indonesia, Bung Hatta dan rekan-rekannya menyatakan bahwa tanah air ini bukan lagi milik Hindia Belanda. Mereka memperjuangkan eksistensi bangsa yang belum resmi berdiri, tapi sudah punya nama, visi, dan cita-cita. Dalam majalah yang merekam terbitnya, yakni Indonesia Merdeka, sepanjang nama itu terpampang jelas sebagai identitas politik. Ini jadi alat propaganda damai yang sangat kuat dan tentu saja sangat ditakuti oleh pemerintah kolonial. Bayangkan, saat Indonesia belum punya presiden, belum punya bendera, belum punya wilayah yang merdeka, nama itu sudah hidup di tangan para pelajar. Nama itu sudah berjuang lebih dulu, bahkan sebelum proklamasi dikumandangkan. Jadi ketika pada 17 Agustus 1945 kita menyebut nama Indonesia sebagai negara, itu bukanlah permulaan, itu adalah puncak dari perjuangan panjang yang bahkan sudah dimulai lewat satu kata. Oke, mungkin segitu saja dulu. Indonesia bukan sekedar nama, ia adalah ide, perlawanan, dan janji yang hidup jauh sebelum kata merdeka tiba. Nama ini bukan hadiah, tapi hasil perjuangan. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat. Silakan berikan pendapatmu dan koreksimu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, titik pembahasan, dan terima kasih.